I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Oke guys, hari ini gue nemu ngadepin problem di rumah kopling ya. Rumah koplingnya oblak. Rumah koplingnya oblak, lagi mau di setting nih, karetnya udah jebol. Oke, yang alat yang kita butuhin kunci 24 ya. Kunci 24 sama ini alat goblok nih. Ya kan, alat goblok bakal megangin rumah tengah kaki empatnya nih ya. Sama ini juga ada kakak Asus nih. ini rumahnya udah habis. Rumah ini nih harusnya deh, idealnya kalau barang masih fresh, lantai ini sejajar dengan lantai ini, nggak boleh ada tangga seperti ini ya kan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini berarti udah aus rumahnya. Kalau mengingat budgetnya yang terbatas ya, ada opsi yang lain yang mungkin nanti gue sampein di sini saat kita nanti nyeting ya. Oke, untuk sesi pertama adalah kita ngebuka ini dulu nih, ngebuka rumah kopling ya kan, dengan perabotan tadi nih, dengan alat goblok begini nih ya kan. Nanti kita buka, nanti kita setting paku dan karetnya. Oke, yuk nanti kita lanjut lagi. Oke bro, kita lanjut ya dengan urusan bongkar pasang rumah kopling. Sesi pertama memang kita harus nyopotin dulu, bukan mau nyopotin ya, membebaskan dulu nih plat segel. Ini ada ring segel nih ya. Ini kita lurusin dulu, kita bebasin supaya baut ini bisa kebuka dengan kunci 24. Oke, ini kita pasang dulu alat goblok ini nih. Kita pasang nih, kita siapin dulu ya obeng sebagai landasan besi. Kita setting dulu di sini. Oke, dia nggak bergerak ya kan. Untuk ini, oke. Ini untuk untuk supaya ngencengin. Nah, kalau ngebuka kita pasangnya di sini. Bentar. Kalau ngebuka di sini kita pasangnya, ya kan. Supaya aman kita ini aja nih. Kita blok di sini, dia nggak akan lari. Pede nggak lari. Kalau nggak pede kita bisa ganjel ya dengan ini, dengan kain juga bisa. Contoh nih, ganjel kain juga bisa sih. Supaya dia nggak rilis, nggak skip. Gitu doang, kita buka ya. Segel umurnya. Ada ring nih tuh. Ini yang gue bilang, yang tadi gue bilang ada masalah di sini nih. Ini idealnya rata dengan ini. Cuman kasus ini nih udah habis ya, udah membuat tangga di sini. Nanti kita setting di sini. Oke.
Next, nah ini kayaknya udah pernah pantekan ya. Udah pernah pantekan nih, cacat ya, cacatnya kelihatan. Tapi overall pantekannya bagus, rapi. Bagus ya, rapi ya pantekannya. Nanti ini kita akan bor, ya kan? Saya nggak pakai gerinda di sini, saya akan pakai bor. Habis baru kita rilis. Oke ya, baru kita lepas karetnya, platnya, baru kelihatan karetnya. Oke, sip. Oke bro, untuk karet kopling pengganti ya, ini gua udah ada disiapin namanya juragannya. Ada isinya satu paket tuh, isinya ada 6 ya, 6 karet, 6 pin, pin lagi, pakunya nih. Pakunya udah ada 6 juga nih pakunya. Nah, cuma nanti gua akan pakai cara gue, yaitu tengahnya ini nih, tengah pin ini gua akan bor sekitar 1-2 mili gitu. Gua akan pakai metode flaring. Jadi setelah gua bor, gua akan flaring, dia membentuk kembang ya, supaya dia otomatis kencang. Gua nggak perlu maksain sampai ngabisin pin sepanjang ini ya, karena ada resiko pecah nanti ketika kita ketok, kita press, ya kan? Ada resiko pecah. Kenapa pecah? Karena besar kemungkinan ada resiko bengkok di tengah sini nih, di tengah badan sini nih. Sedangkan di housing couplingnya itu kan ngepas ya, rigid, ngepres itu. Kalau ketika dia bengkok, dia pastinya pecah. Itu yang membuat kasus beberapa kejadian yang pecah saat di antek gitu, karena beda orang, beda ininya, beda stylenya ya gitu. Apalagi kalau pakai kekuatan bumi gitu, kekuatan tangan monster, dia akan ketok sekena-kenanya, nggak pakai feeling, akhirnya jadinya malah rumah kopling yang pecah gitu. Oke, nanti gue akan show di sini SOP mulai dari ngebor sampai pemasangannya ya. Oke bro, setelah tadi proses pengeboran ya kan, sampai ngelepas ngelepas pin ya. Nah ini hasilnya tuh, bentar. Nah, ini ya kan hasilnya kelihatan ya. Nah ini yang perlu Mas Bro perhatikan di sini. Coba lihat kontur karet ya. Karet udah pada keras di sini. Itu yang menyebabkan dia nggak ada efek redaman ya. Gitu. Kalau di shock breaker mungkin namanya ribbon kali ya. Efek redamannya nggak ada, makanya udah keras dia. Makanya wajib kita ganti gitu. Bukan karena pakunya yang kendor ya. Dia oblak itu, rumah kopling bisa oblak itu bukan karena pakunya yang kendor, bukan. Tapi karetnya yang udah mengeras seperti batu nih. Dari suaranya aja kita bisa tahu nih, keras banget nih, bunyi tek gitu, nyaring ya gitu. Terus yang poin yang lain juga ada satu lagi. Coba Mas Bro perhatikan ya, Mas Bro perhatikan di sini ya kan, perhatikan ini mana, nah ini gendut, yang ini kurus gitu ya kan. Kenapa dibuat seperti ini? Karena rumah kopling itu kan arahnya muter ya. Arahnya terbalik ya putarannya, counterclockwise gitu, berlawanan dengan jarum jam. Nah ini adalah saat diakselerasi dia bertahan di sini, diredam. Ini deselerasi atau engine brake ya, di sini nih engine brake. Nah makanya saat di engine brake ini dikasih proporsi yang lebih besar gitu, supaya dia nggak menghasilkan getaran yang gede gitu. Makanya oleh pabrikan dibuat seperti ini ya kan. Ada akselerasi yang agak tipis ya kan, deselerasi yang tebal bantalannya ya kan. Coba perhatikan
kalau kita perhatikan dia arah berputar ya, counterclockwise, berlawanan arus jarum jam gitu. Nah, ketika dia deselerasi atau engine brake, dia akan membalnya itu tekanannya lebih besar. Oke, setelah kita copot, ya ini bushing masih bagus ya, bushing bronze-nya masih oke. Nanti tinggal kita ganti aja nih. Tuh keras kan, udah nggak ada ininya lagi, udah nggak ada empuk-empuknya ya kan. Oke, bentar. Kita akan compare ya dengan barang yang baru ya. Kita akan compare. Bentar. Ini yang baru masih lentur ya. Yang lama keras. Atau gini. Kita ambil di sini. Ini udah keras bro, udah kagak bisa main lagi. Tangan dua ya nggak bisa gue. Oke, ini tangan satu aja main. Ya. Oke, itulah sebabnya ini yang membuat keras sehingga dia nggak ada efek redamannya. Oke, sampai sini nanti kita lanjut ke sesi pemasangan dan perapihan ini. Ini akan kita rilis nih. Nih, paku-pakunya udah goyang ya. Udah tinggal kita merilis doang ini. Nah, ini bro, yang gue bilang tadi masalah efek retak ya, bengkok di dalam. Nah, ini contohnya nih. Nih, kalau Mas perhatiin nih. Nah, ini ada efek retak. Kenapa dia retak? Mungkin paku ini, besar kemungkinan paku ini bengkok di dalam, tapi yang lain kan nggak retak. Perhatiin. Nah, kita fair ya, fair aja, kita buka semua. Ini enggak mulus, retak nih. Ini retak nih. Ini ada retak ya. 1, 2 retak, 3 retak. Dari 6, 3 yang retak. Ya kan, sebenarnya ini nggak begitu krusial ya, kasus yang ini nggak begitu krusial, karena kecuali dia retaknya udah merambat ke arah luar ya kan. Ini kan arah housing gitu, tapi memang akan lebih bagus ini diganti gitu, karena udah terjadi keretakan seperti ini ya. Oke, lanjut, nanti kita set pemasangan ya sama finishing. Oke bro, setelah gue cabut ya, nih gue akan tunjukkan teori yang gue bilang tadi, bahwa metode pukul itu ada risiko dia bengkok ya. Nah, bengkokan ini yang membuat rumah kopling menjadi pecah, betul nggak? Ini baru satu gue lepas nih ya kan, satu jalannya masih ada semua, tuh pecah nih, kelihatan nggak ya, pecah nih. Ini yang sangat gue khawatirkan tuh seperti ini ya kan. Ketika kita pukul rata, pukul kencang, dia bengkok di dalam, akhirnya membuat ini pecah ya kan. Nah, sampai sini cukup jelas ya kenapa alasan gue menggunakan metode flaring. Oke, lanjut ya. Oke bro, jumpa lagi, lanjut lagi nih dengan proses repair, perbaikan rumah kopling ya. Kali ini gue akan jelasin tentang gimana caranya kita mengganti pin ya, paku kleng ya kan, dengan baut. Gue pakai baut sini nih, baut ya, dengan konfig yang topinya lebih lebar ya, topinya lebar gitu ya kan, karena nanti baut ini akan masuk di sini. Nah, contoh inilah di sini, mana ya, di sini baut ini akan di sini gue pasang ya kan, seperti ini ya kan. Ujungnya nanti ada di sini, ujungnya. Setelah ujungnya baru kita drip, kita flaring ya kan. Nah, tapi sebelum ke situ kita membutuhkan alat tambahan ya. Ini senai ya, senai
atau tap ya. Tap ini ukurannya M berapa ya? M6 ya? Atau M10 berapa ya? Buat 10 tuh M berapa ya? Buat 10 M8 atau M6 nih, ya kan? Ini gunanya apa? Media ini harus kita buat berat. Supaya apa? Supaya nanti lebih kencang ketimbang dia yang tanpa drat, ya kan? Tanpa drat dia mengandalkan proses pemukulan apa namanya, pressing apa namanya, diketok gitu. Ada risiko yang gue bilang tadi malam, yang tadi pernah gue sampaikan, bahwa kalau semakin panjang atau semakin keras dia, kalau kita pakai metode ketok, metode drip, dia resiko bengkok. Bonusnya adalah housing jadi pecah seperti ini. Tuh, kelihatan nggak? Housing pecah ya. Housingnya pecah. Ini itu kelihatan ya, pecah housingnya tuh. Oke, kita lanjut dengan pembuatan ini dulu ya. Pembuatan ini ya, tap ya. Sampai tembus ya, sampai tembus. Tembus ya. Oke mas bro, begini kira-kira jadi nanti ya. Kita menggunakan baut ya, tidak menggunakan pin ini. Jadi nggak ada ujungnya pun, kita lebih simpel tuh, lebih simpel. Kita flaring lagi di sini. Kita pakai drip, kita mekarin. Atau kalau memang udah yakin, kita bisa tetesin ini lem Korea ya di sini nih. Atau Loctite boleh, lem Korea ya kan, kalau bagi yang punya aja. Kalau yang nggak punya, mendingan di flaring, di drip, dimekarin, dibuat kembang sehingga dia nggak akan kendor. Oke, mungkin itu dulu sementara ya, nanti kita lihat hasil akhirnya, kita sambung lagi. Nah, ini hasilnya setelah gue pasang baut ya, gue tap ya kan, gue pasang bautnya. Nah, ini endpointnya ada di sini ya. Ini nanti bisa kita drift ya kan, bisa kita drift pakai obeng ngetok ya, bisa kita drift di sini nih. Kita mekarin ya, jeder mekarin, atau kita lem dulu baru kita mekarin. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu ini kencang ya. Ini udah kencang nih, pastikan dulu. Kalau ini kencang, baru kita finishing ada di sini, di belakang ini. Oke ya. Oke bro, saatnya kita masuk ke sesi pemasangan ya. Sesi pemasangan nih, nih. Nggak ada yang gue ini ya, nggak ada yang gue setting, nggak ada tipu-tipu di sini. Ya, kita pasang ya. Oh ini tadi hasil flaringan gue.
ya. Dan keluarin tambah apa tadi, lem Korea ya, baru gue flaring drip. Jangan lupa ininya, kaki 4-nya. Itu deh, ini ring segelnya. Oke, umur 24, kunci 24 siapin. Oke, kita cek ya, kagak goyang lagi nih kayak gini, nggak goyang kayak tadi ya, godel-godel ya, aman, sentosa. Nah ini settingannya ini. Saat mencengin ini ada di sini, saat ngebuka ini ada di sini di depan ya, ini sekarang di depan. Nah ini buat pede ganjil aja supaya gak bergerak. Kunci 24 besok. Perhatiin ininya nih, apa, rumah kopling segel ya. Kalau dia udah lurus begini, sebenarnya udah cukup, supaya dia jangan copot aja. Itu gunanya ring segel, nggak perlu kencang-kencang, nggak perlu, karena dibantu sama ring segel ya. Nih, seperti ini, nih kan satu ini ya, satu sudut ya, ini datar, berarti tinggal ditekuk aja. Enggak, kelihatan ya. Oke. Seperti yang tadi gue sampein ya, tentang gimana ngatasin masalah rumah kopling yang udah aus begini ya, udah membentuk tangga nih. Udah membentuk tangga dia nih. Ini lebih tipis dibanding ini. Nah, idealnya dari default pabrik sih dia rata sama ya, sejajar deh. Cuma karena usia pemakaian ini habis akhirnya membuat tangga seperti ini. Gimana cara ngakal ini? Banyak di kalangan pioners yang ngambil opsi adalah mendouble kampas cakram, kampas kopling ya. Kampas kopling didouble dengan salah satunya dibotakin. Salah satu sisi dibotakin. Karena bicara begini nih. Ini dibotakin, ya kan? Double begini ditumpuk, atau ada yang langsung tanpa botak-botakan dihajar, dipasang langsung seperti ini, gitu. Sebetulnya hal ini nggak begitu efisien ya dalam hal recovery, pertolongan untuk problem yang ini seperti ini. Nah, kalau gue lebih milih adalah nambah, daripada gue nambah kampas ya kan, kampas kopling, mendingan gue nambah platnya. Kenapa? Karena secara konfigurasi dasar ya, pabrikan kampas ini asbes ya kan, menggesek babet ya, makanya dia habis babetnya kan gitu ya kan. Ini diem, kampasnya diem, rumah kaki 4 yang bergerak ya kan, sehingga tergesek kan, habis. Nah sekarang dengan konfig gue akan ngerubah konfignya, dan yang tadinya kampas menggesek babet, sekarang gue balik, kampas menggesek baja. Oke. Nah ya kan, dia ikut muter kan. Oke, kampas diem dia ikut muter. Berarti sekarang yang berubah apa? Gesekannya berubah, si kampas menggesek baja tuh ya kan.
ya kan, lebih tebel nanti akhirnya apa, nanti Mas Bro tuh dapat kopling yang jauh lebih keras dibanding ganjel per, ya kan, dibanding pakai double apa namanya nih, double kampas ya. Nih sekarang kalau ini rata seperti yang gue bilang tadi, ini rata gitu kan, bibir geser sama tulangan ini rata, dia akan pressure-nya akan bagus gitu, akan penuh, ya kan. Intinya adalah gue lebih prefer menambah kampas, menambah apa, plat dibanding gue menambah kampas, ya kan. Oke, sekarang konfig awalnya, konfig ini seperti ini ya. Kalau gue punya biasanya nih yang tajam di dalam, FR front panel di depan ini, nah di dalam nih FB front panel depan, tajam nih FB itu front panel ya, front panel di depan. Front panel FB, ini FB depan. Oke, tajam FB, tajam FB. Oke, baru kaki 4. Oke, nah jadi awalnya Scorpio itu kan dia punya 51 ya untuk kampas ya, kampas kopling 51 dalam arti 5 gede 1 kecil, berarti 6. Bener nggak 6? Bener nggak 6 dia? Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Makanya gue bilang tadi ada beberapa di kalangan pioners yang menggunakan 7 kampas kopling, menggunakan 7. Kenapa? Mungkin ada masalah nih di rumah koplingnya, di housing, makanya mereka menambah 1 kampas gitu. Kalau gue tetap 6 ya, kalau di kopling gue cara tetap 6, tapi platnya yang gue ganjel, yang gue tambah. Contoh di standaran konfig standar, kampas gesek ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kampas gesek tuh 5 standarnya, standar pabrik. Tapi dengan konfig gue pakai plus 1 jadi 6. Jadi konfignya adalah 6 plus 6 kampas, 6 plat gesek. Kalau Scorpio kan dari pabriknya 5 plat, 5 plat gesek, 6 kampas kopling, gitu aja. Jadi intinya dengan penambahan penambahan kampas gesek gitu, itu akan lebih mumpuni gitu loh, akan lebih mumpuni ketimbang menambah kampas kopling tuh. Harganya gak lebih murah sih, sekitar 15-20 ribu kalau nggak salah sih, satu biji itu tuh, satu biji kampas kopling. Teman di kadang lain kota lain harganya ya, lain tempat lain negonya ya, silakan dicek aja sendiri. Di online mungkin lebih murah ya kalau kita belanja di online, silakan. Tapi intinya adalah konfig seperti ini jauh lebih mumpuni ketimbang kita yang ganjol per. Oke. Nah, sama trik berikut adalah ketika setiap kita bongkar mau nambah, mau ganti, ya kan, kita harus merilis ini dulu, men. Ini kita rilis, kita lepas dulu nih, ya kan. Gunanya apa? Gunanya adalah kita bisa menyeting sesuai dengan konfig yang baru, karena ketebalan tiap ini kan berbeda-beda ya. Kalau kita nggak setting, hasilnya nanti hasilnya ngaco. Makanya setiap kali ganti atau bongkar, ini lebih baik kita rilis, kita setting ulang. Nah, kayak itu sama ini nih, ini panjang pendeknya ini ya, terkait sama ini nih, kelihatan nggak? Apa namanya,
apa namanya, tali kopling ya. Ya, tali kopling. Nih, tali kopling ini nih, panjang pendeknya. Sama yang satu lagi yang di kiri, handle kiri gitu. Itu berpengaruh di situ. Makanya kita setiap kali nyeting kampas tengah tadi, stud ya. Ini kita nyeper dulu. Nyeper kira-kira sepertiga lah. Kita lihat sepertiga. Sana juga sepertiga. Supaya apa? Nanti ketika ini kena basah oli mengalir, ada toleransi gitu kan. Kapan dia harus gigit, kapan dia harus lepas. Kita bisa nyeting di sini, nggak perlu nyeting di sini lagi. Untuk pemasangan, setting finishing ya, rumah kopling, ada baiknya ini dirilis dulu ya. Stud ini dirilis dulu gitu, dirilis, dikendorin, baru kita pasang per. Kita kencengin pernya, baru kita set di sini sampai terasa ada yang sampai dia mentok. Sampai dia mentok nih, dia mentok nih, gitu kan. Mentok. Ini jangan kita kencangin dulu, ya kan? Jangan kita kencangin dulu, kita tes seberapa jauh regangan yang ada di mana nih, di tumpukan rumah kopling ya. Kita akan tes. Bentar. Kelihatan nggak nih? Oke ya, kelihatan ya. Sekarang gua pencet ya. Oke. Nah, kelihatan nggak? Gue dapat regangan yang jauh nih, tuh regangan yang jauh. Artinya semakin jauh regangan, semakin banyak oli yang masuk. Semakin banyak oli yang masuk, dia akan semakin loncer, ngelos power. Kita lepas, dia akan on, akan gigit lagi. Oke.